Santapan Harian Jumat 8 April 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-47 hingga ayatnya yang ke-53. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, tuntunlah kami untuk memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, di dalam Kristus Yesus yang memampukan kami. Amin. Lukas 22 ayat 47 sampai 53. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan Anak Manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Sahabat Santapan Harian, buah dari pergumulan dan doa Yesus nyata dalam perikop ini. Ia tidak jatuh ke dalam pencobaan. Yesus tetap tenang meski Yudas menyerahkannya ke tangan imam-imam kepala, para kepala pengawal bait Allah, dan tua-tua. Yesus tidak dikuasai ketakutan melihat serombongan orang yang datang dengan pedang dan pentung. Ia pun mampu mengendalikan emosi para muridnya yang geram menghadapi kondisi yang mencekam saat itu. Dengan penuh kasih, bahkan Yesus jamah dan sembuhkan telinga hamba imam besar yang putus akibat sambaran pedang salah seorang muridnya. Ia mengajarkan kepada para murid untuk tidak melawan api atau kejahatan dengan api. Tuhan Yesus mengajar para murid dan kita supaya melawan api dengan hati yang tenang, bukan dengan kemarahan ataupun kekerasan. Kita diminta untuk melawan api dengan perdamaian dan kasih. Ajakan Tuhan Yesus ini memang tidak populer dan tidak mudah, namun sangat bisa dilakukan dengan pertolongan Tuhan. Perjuangan tanpa kekerasan bisa kita pelajari dari Martin Luther King Jr. Ia adalah seorang pendeta, pemimpin perjuangan orang kulit hitam yang melawan undang-undang dan tindakan rasis di Amerika Selatan. Ia pernah berkata, "Kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan.
Hanya cahaya yang bisa melakukannya. Kebencian tidak akan mampu menghapus kebencian. Hanya cinta yang mampu melakukannya. Setelah aksi demonstrasi damai, aksi boikot dan aksi mogok kerja yang berulang kali dilakukan oleh kelompok Afro-Amerika yang ia pimpin, pada tahun 1968 keluarlah Undang-Undang Hak Sipil di Amerika Serikat. Undang-undang tersebut mengatur larangan diskriminasi di dalam bidang perumahan dan pekerjaan atas dasar ras, warna kulit, agama, ataupun asal negara. Lalu, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah melawan api dengan hati tenang, penuh kasih, dan tanpa kekerasan? Saat ini, seraya kita memohon hikmat dan kekuatan dari Tuhan, mari kita tetapkan hati untuk memilih sikap tidak melawan api dengan api, tetapi dengan kasih Kristus. Mari kita berdoa. Kristus yang agung, kami mohon, berikanlah kami hati seperti hati-Mu yang penuh dengan kasih, hingga kami mampu menjadi pribadi yang penuh cinta dan rasa damai, walau di sekeliling kami penuh api yang membara. Di dalam kasih-Mu ya Kristus, kami memohon. Amin.